Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha NMAX New, di mana kondisi permasalahan Yamaha NMAX New ini tiba-tiba mati atau mogok di jalan dan tidak bisa di starter. Kita lihat dulu apakah akinya yang bermasalah. Kita kontak on. Oke, kita lanjut lihat apakah ini ada sistem dinamo atau tidak. Nah, ternyata ini tidak starter, dalam arti tidak starter kasar. Berarti ini NMAX New sistemnya menggunakan sistem starter AC, dalam arti starter halus. Oke, lanjut ke pembahasan. Kita sudah menganalisa bahwa kelistrikan, kita lihat dari bagian speedo kontak on itu normal semua. Dari klakson, rating, lampu-lampu, aki semuanya 12 volt itu normal. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba mati di jalan, dan susahnya kalau Yamaha kelasnya Yamaha NMAX ini tidak menggunakan atau tidak ada engkol starter, mau nggak mau kita harus mencari cara lain memperbaiki apa penyakitnya ini ya. Oke, ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit berbagi pengalaman tentang Yamaha NMAX New. Siapa tahu teman-teman ada yang memiliki Yamaha NMAX di rumah dan tiba-tiba mengalami hal yang sama. Boleh ikut nimbrung dan ikut memberi komentar di dalam video ini, di bawah video ini. Nanti kita akan bantu jawab atau kita akan bantu berdiskusi tentang penyakit Yamaha NMAX tidak mau di starter dan tiba-tiba mati di jalan. Oke, kita lanjut ke video. Ternyata di bagian ini permasalahan. Oke, teman-teman saksikan. Sekali lagi kita berbagi pengalaman, bukan menggurui. Oke, kita berbagi pengalaman. Nah, di sini penyakit starter Yamaha NMAX tidak mau angkat di sini. Oke, saksikan. Di sini ada soket ECU. Soket ECU biasanya yang bermasalah di sini. Oke, kita lihat. Kita sudah beberapa kali mengalami hal yang sama. Kelasnya Matic Yamaha NMAX atau kelasnya Matic yang lain, biasanya yang menggunakan starter halus bermasalah di sini. Di soket ECU yang bermasalah biasanya terbakar. Nah, teman-teman bisa saksikan, ini adalah sekali lagi soket ECU yang menghubungkan starter AC ke bagian spool dinamo atau spool magnet menuju ke bagian ECU atau starter. Nah, di sini ada 3 kabel. Oke, bisa saksikan teman-teman. Di sini ada 3 kabel. Ternyata ada salah satu, nah ini ya, salah satu yang putus atau terbakar. Nah, oke, teman-teman bisa saksikan di sini ada 3 kabel. Di sini ternyata ada yang meleleh. Nah, oke, kita sudah cek seperti tombol starter atau switch starter ataupun standar samping, kita sudah cek semua. Ternyata nggak ada masalah, dan ini penyakit seperti ini sudah beberapa kali kita alami dan ternyata memang benar rata-rata soket ECU yang bermasalah. Setelah kita melihat seperti ini ya, ini bukan orinya lagi. Ini sudah diganti sama beliau yang punya motor mungkin atau bengkel yang lain. Berarti motor ini pernah mengalami penyakit atau hal yang sama sebelum ini. Oke, bisa dipahami ya. Berarti motor Yamaha NMAX ini mati mendadak atau nggak bisa di starter. Berarti sudah terjadi atau sudah dialami sebelum ini, karena kita lihat ini ada soket yang sudah diganti dan ini bukan soket bawaan dari pabrik, dari bawaan motor ya. Oke, kita yakin nggak ada penyakit yang lain karena kita cek tadi tombol normal, aki normal, switch starter, switch cakram normal, habis itu standar samping normal ya, switch standar samping normal. Dan ini ada 3 soket. Nanti kita akan akali apakah kita ganti soket yang baru, apakah kita sambung secara langsung, apakah kita nanti ada alternatif lain. Yang intinya 3 kabel ini harus menyambung karena ini adalah jalur dari starter IC menuju ke ECU. Intinya di bagian starter ini.
Ada pertanyaan, kalau seandainya kabel ini kita langsungkan nggak pakai soket, nanti susahnya kalau seandainya suatu saat motor ini turun mesin, susah, dalam arti ini harus ada soket untuk melepas, memisahkan antara kabel bodi dengan menggunakan antara kabel bodi dan spool AC. Maka pabrik menggunakan soket ini tujuannya untuk nanti suatu saat turun mesin bisa dilepas dengan praktis dan bisa dipasang kembali. Nah, kalau seandainya kita tidak menggunakan saklar kembali, menggunakan soket kembali ini, kita pasti atau kita harus mencari cara lain. Kita menggunakan saklar yang lain atau kita solder atau apa. Intinya teman-teman juga mungkin punya unek-unek sendiri atau harus kita mencari soket yang seperti ini. Dan ada timbul lagi pertanyaan, apakah soket ini terjual di spare part banyak, dalam arti yang orisinil ya. Kalau yang biasa nanti nasibnya akan sama seperti ini, karena ini panasnya yang bikin meleleh ini panasnya berlebihan, dalam arti kabel ini mau nggak mau harus kita carikan orisinilnya, sambungan seperti ini. Kalau seandainya kita susah mencari sambungan ini yang asli atau yang ori, kita nanti mempunyai alternatif lain, kita menggunakan penyambung kabel seperti yang digunakan dengan penyambung PLN, biasanya kabel yang praktis. Oke. Sampai di sini sedikit pembahasan atau sedikit analisa penyakit ini, teman-teman bisa bisa menganalisa atau bisa menerima penjelasan kita bahwa permasalahan di soket kabel ini. Nah, teman-teman mungkin punya unek lain, wah disambung aja mas, atau disolder aja mas, atau dikasih saklar yang lain lah. Intinya terserah panjenengan. Intinya di bagian ini, dan kita punya usul nanti atau kita menggunakan cara lain, yaitu menggunakan penyambung khusus, kita menggunakan PLN, penyambung kabel yang digunakan para PLN, dan itu praktis menurut kita. Sebenarnya bukan diterapkan untuk kelasnya motor, cuman kita ambil praktisnya, karena nanti kita suatu saat juga mikir motor ini kalau suatu saat turun mesin, kabelnya bisa dilepas kembali dan bisa dipasang kembali. Kalau disolder mati, nggak ada pemutusnya, nanti susahnya suatu saat turun mesin. Oke, kita akan mencari saklar sekiranya yang bisa diputus, yang bisa dilepas dan disambung kembali praktis tanpa harus merusak kabel ini. Kalau seandainya nanti kita nggak menemukan soket ini ya. Nah, kita coba dulu alternatif pertama dulu ya, kita misalnya kita solder, kayaknya nggak aman. Dalam arti nggak aman itu susahnya nanti ya, sekali lagi kita kalau seandainya motor turun ini mesin, susah untuk melepas kabel ini. Kita bersihkan dulu ya, ini soket-soketnya, ujung kabelnya kita bersihkan dulu dan kita berusaha untuk mencari saklar dulu. Oke. Kelasnya Yamaha NMAX ini memang agak rumit ya, berarti susahnya ini cc besar, nggak ada engkol starter. Resikonya kalau mati di jalan, dalam arti mati, akinya mati ataupun mungkin ada permasalahan seperti ini, susahnya harus bener-bener ekstra ya, karena ya sekali lagi nggak ada engkol kaki. Kalau matic-matic yang lain itu masih ada, kalau kelasnya yang ini sudah nggak ada. Jadi misalnya kita mau bepergian jarak jauh ataupun ada keluar kota, ini harus benar-benar ekstrim, ekstra berpikir atau ekstra perawatan. Kondisi aki ya gimana, kondisi normal atau enggak, atau ada permasalahan khusus. Nah, baiknya kita sarankan sebelum melakukan perjalanan jauh ataupun keluar kota misalnya, cek secara berkala kondisi motor panjenengan atau khususnya Yamaha NMAX, sekiranya jangan sampai terjadi seperti ini. Karena kalau seandainya motor Yamaha NMAX mogok di jalan ataupun akinya drop di jalan, susahnya nanti pas dorong. Nah, ini berat banget. Oke. Bayangkan motor segini mendorong, resikonya memang luar biasa. Oke, kita cari saklar dulu. Nah, oke, kita nggak video cara masangnya. Ini secara logika pasti teman-teman bisa masang saklar seperti ini. Ini kita menggunakan saklar yang digunakan para PLN, penyambung kabel praktis, dan ini kita banyak terjual di toko elektronik. Seperti ini ya, kita masukkan ke soket, habis itu dikunci menggunakan baut. Nah, yang putih ini kita nggak pakai lagi karena ini susah mencarinya, dan kalaupun ada pasti kelasnya juga merek-merek yang biasa. Nah, kita menggunakan trik yang lain ini, yang digunakan para PLN aman dan tidak mudah terbakar seperti ini. Namun ini nggak ada, bisa dibilang ini bukan bawaan dari motor
yang bawaan dari motor Yamaha NMAX ya yang putih ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sedikit berbagi cara menyambung kabel starter Yamaha NMAX. Kita coba. Nah, oke. Selesai ya, penyambung kabel selesai dan kita tinggal merapikan. Terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.